Oke, selamat pagi, kembali lagi dengan Pak Ustadz Bincang Bike Shop. Eh, Kali ini Pak Ustadz akan bahas tentang sesuatu yang sebenarnya banyak orang udah tahu, tapi banyak juga yang salah persepsi. Karena pertanyaan ini juga cukup banyak muncul di TikTok Pak Ustadz ya. Eh, Pak Ustadz pengen bikin versi panjangnya, walaupun Pak Ustadz udah jawab, cuman Pak Ustadz pengen bikin versi panjangnya aja. Oke. Nah, sekarang kita udah banyak sekali orang yang bisa bikin karbon kayak gini nih. Jadi karbon lapis ya, kayak gini nih. Body ori kemudian dilapis kayak gitu. Nah, dan harganya juga sekarang udah gak mahal kayak dulu. Dulu zaman Pak Ustadz masih mainan ninja zaman 2014 2015 itu hal-hal kayak gini tuh sangat wow. Jadi orang yang pakai karbon itu kayak menunjukkan kasta bahwa nih loh, gue bisa beli karbon itu kayak gitu. Karena dulu yang bisa bikin karbon kayak gitu tuh sangat jarang. Satu itu, dan yang kedua, dulu itu part karbon itu dia hanya part-part yang sifatnya tambahan. Jadi bukan part-part yang kayak gini. Ini kan body ori kemudian dilapis. Dulu nggak ada yang kayak gitu, jarang lah, sangat jarang ya. Sekarang itu hampir kita bisa temuin setiap orang yang tukang karbon itu bisa bikin karbon yang kemudian dilapiskan di body ori. Nah, dulu di tahun 2014-2015 orang yang karbon itu biasanya part-partnya sifatnya tambahan, misalkan kayak spakbor ya, kemudian dari spakbor cover delta box kayak gitu yang ada di sini ya, kemudian spakbor belakang, kemudian ini. Nah, itu bagian belakangnya, jadi di bagian sininya itu dia pakai fiber. Jadi biasanya yang biasa kita temui orang-orang itu bikin cetakan fiber yang bentuknya aksesoris, dalam artian entah nanti menyerupai ini atau menyerupai apa gitu, yang ada di pojok belakang itu, yang aneh-aneh itu ya, biasanya ada di sini itu ya, kayak gitu tuh di ninja kan populer ya, kayak gitu. Terus dari fiber itu kemudian mereka melakukan lapisasi karbon di atasnya, jadi hanya untuk menunjang namanya oh ini karbon fiber ya. Kalau secara etimologi bahasa itu sebenarnya karbon dan serat fiber, karena luarnya karbon, di bawahnya sini fiber yang ya yang paling parah itu fiber yang buat ngecat apa buat nambal genteng ya, kayak gitu, itu yang paling parah. Cuman ada yang pakai woven itu ada. Nah, tapi dulu kebanyakan pakai yang fiber buat ini nganu genteng gitu, kayak gitu, yang buat nambal bocor kayak seperti itu. Nah di situ dulu juga karbon itu jadi suatu yang sifatnya kayak status sosial, bahwa edan karbon, edan karbon. Karena dengan asumsi karbon itu mahal ya, memang karbon itu sangat mahal. Yang kedua, yang bikin jarang, alias jarang sekali orang yang bisa bikin karbon. Tutorial istilahnya bikin karbon itu masih jarang. Kemudian mereka masih bingung resinnya yang pakai apa, kemudian perekatnya pakai apa, terus misal kalau sisa di sini itu dia motongnya gimana, terus apa, intinya seperti itu tuh masih jarang. Nah, oke, lanjut. Setelah era karbon fiber yang seperti itu mulai banyak bikin. Cuman masih memiliki satu kekurangan, di mana kekurangan yang utama dari karbon fiber itu adalah tidak presisi. Jadi bisa ya, bikin part yang sama, misalkan part seperti ini, di kanan dan kiri itu bentuknya jadi beda.
entah nanti ada potongan lubang atau pot buat baut atau apa, itu dia jadi nggak presisi, itu seperti itu. Karena kan dia mainnya cetakan ya, jadi bukan plastik pabrikan yang pakai cetakan, tapi yang dibentuk lah biasanya, cuma pakai cetakan kertas kemudian di tep dibentuk. Nah kemudian dilapisi finishingnya pakai karbon. Karena karbon dirasa cukup mahal, kemudian para tukang cat gitu ya, tukang cat itu berkreasi dengan sebuah teknologi yang kala itu di Indonesia belum banyak, yaitu namanya carbon printing alias water printing, biasa disebut dengan water carbon printing, WTP ya, WTP yang kayak gini nih, yang kayak gitu ya. Kala itu pun juga mahal. Awal-awal di 2015 itu water printing mahal karena dianggap belum banyak yang bisa, terus banyak yang nggak tahu dan belum tersedia aktivator untuk lapisan ininya apa, buat printingnya itu, yang buat nemplek ke medianya, itu pun cukup mahal. Cuman itu jadi solusi dimana kepengen tetap presisi, jadi nggak ada body yang keluar atau apa, itu jadi solusi waktu itu ya. Nah selanjutnya setelah udah mulai banyak apa namanya orang-orang yang water printing dan bahan-bahan yang diperlukan untuk water printing jadi mudah, itu cukup merebak di mana-mana. Jadi banyak orang yang melakukan water printing tersebut. Nah kemudian karbonisasi juga yang seperti ini, yang karbon lapis itu mulai keluar ketika pabrikan yang kayak Kawasaki, kemudian Honda itu mengeluarkan part karbon. Jadi Kawasaki, Yamaha, Honda itu ngeluarin part-part untuk motor 250 itu aksesoris yang sifatnya karbon. Nah setelah mereka mengeluarkan hal tersebut, mereka tahu ternyata bahwa karbon itu hanya seperti ini. Jadi body ori yang kemudian dilapisin resin kayak gitu. Nah itu akhirnya merebaklah perkarbonan duniawi di Indonesia. Itu hampir di setiap daerah itu ada orang yang bisa mengkarbon. Materialnya pun sekarang gampang lah didapatin, itu gampang dalam artian nggak terlalu susah beli. Ada yang jual material woven karbon seperti ini, ada yang jual resinnya, ada yang jual lemnya, dan ada di Jogja itu teman saya itu jual paketan, yaitu DIY, jadi karbon DIY. Jadi itu dapat karbon, dapat resin, dapat ini untuk yang mau bikin sendiri, istilahnya begitu. Nah oke, setelah perkarbonan ini cukup banyak, kemudian lahir namanya carbon forging. Carbon forging ini ceritanya sebenarnya agak lucu. Kenapa carbon forging yang dianggap lebih mahal, kastanya lebih tinggi dengan title forging gitu. Kan orang ekspektasinya kalau forging itu wah ini ditempa, ini tebel, ini wow, ini gitu. Padahal itu adalah awal mulanya terciptanya carbon forging adalah karena adanya sisa potongan karbon. Jadi kalau kita karbon body ya, part ori misalkan seperti ini, kita karbon tes itu kan nggak mungkin dia presisi dengan garis-garis outernya, itu dia nggak mungkin. Nah jadi ada sisa yang kemudian di bagian sininya itu biasanya dikasih solasi supaya dia tidak jeprak ya, itu seperti itu. Nah pada bagian itu sisa-sisanya kan terus digunting. Nah sisa-sisaan karbon ini itu jadi sampah ya. Pak Ustadz lihat teman Pak Ustadz waktu itu yang dia tukang karbon itu dikumpulin tuh jadi plastik, itu ya udah dibuang. Masalahnya kan itu kalau karbon kan nggak bisa dibakar, nggak bisa, ya dikumpulin aja. Nah kemudian ada seseorang yang saya nggak tahu siapa itu menemukan ide yang sangat bagus, yaitu dengan memanfaatkan sisa-sisa buangan potongan dari karbon tersebut. Jadi karbon tersebut kemudian
ditempelin lah di bodi. Yang pertama kali keluar itu kalau nggak salah di NMAX atau Aerox, bodi NMAX atau Aerox ya. Bodi ori kita kasih resin weld, sisa-sisa potongan tuh plung, kasih resin lagi, terus kasih lagi. Ya intinya nggak peduli lah itu mau laku apa enggak, itu nggak peduli. Udah kasih resin lagi, benerin, jadiin jadi halus seperti ini. Nah, yang kayak gini itu ternyata banyak orang yang melihat keren. Ternyata lebih keren daripada woven ya, daripada woven karbon yang pada umumnya dia garis kayak karung kayak gini itu ternyata lebih keren. Nah, karena dia nggak lebih keren dan peminatnya cukup banyak, otomatis kan material sisa potongan-potongan itu udah nggak ada. Mau nggak mau akhirnya orang karbon itu ya motongin karbon, literally karbon yang tadinya bentuknya woven itu dipotong terus dilepas-lepasin serat-seratnya itu, kemudian dijadiin satu, langsung di plak serat, dan harganya jadi lebih mahal karena nggak biasa, dan kemudian dengan image forging akhirnya harganya jadi lebih mahal. Itu seperti itu. Nah, oke, kita lanjut sekarang masalah salah persepsi atau penamaan. Sekarang itu kalau kita segala sesuatu yang berhubungan dengan karbon ya, kayak gini, itu pasti dipanggilnya karbon Kevlar. Padahal ini ya karbon biasa, nggak ada Kevlar-Kevlarnya sama sekali. Cuman itu terjadi di pas tahun 2014-2015 bahwa karbon Kevlar itu nama yang dipakai untuk gimmick, bahwa seolah karbon dan Kevlar itu tahan panas, nggak tembus peluru dan segala sesuatunya seperti itu. Karena memang Kevlar itu pada umumnya dipakai untuk rompi anti peluru. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya Kevlar itu merupakan material yang berbeda. Kevlar itu sebenarnya itu brand ya, bukan bukan material. Karena Kevlar itu anggaplah seperti misalkan Yamaha itu Delta Box, itu. Kalau nama aslinya kan tetap dia Parimeter. Nah, Twinspar, Parimeter ya gitu. Nah, kalau Kevlar itu sendiri itu sebenarnya materialnya namanya adalah aramid, bukan Kevlar. Kevlar itu nama yang dijual oleh DuPont kalau nggak salah. Itu adalah perusahaan itu ngasih namanya itu Kevlar produknya, nama produknya itu kayak gitu. Nah, karbon Kevlar itu ada karbon Kevlar adalah karbon yang dikombinasikan dengan Kevlar. Nah, biasanya itu karbon Kevlar biasa kita temukan itu di helm ya. Di helm biasanya ada trikomposit itu biasanya salah satu dari karbon dan juga Kevlar, karbon fiber plus Kevlar ada. Nah, contoh karbon Kevlar lain itu kalau kalian lihat di kayak gini nih, knalpot buatak itu yang Aero yang ini itu dia pakai karbon Kevlar dan warnanya itu cenderung kuning, jadi bukan hitam semuanya. Nah, Kevlar itu sendiri tuh dia kalau dipotong itu susah, nggak kayak karbon dipotong itu rada gampang, walaupun rusak gunting juga, tapi kalau Kevlar itu ya ulet lah, susah gitu. Nah, kayak gitu. Nah, yang terakhir, setelah era perkarbonan ini sekarang udah jadi jamak, dalam artian udah jadi hal yang umum, hal biasa, kita harus merubah persepsi bahwa karbon-karbon yang seperti ini itu menjadi ringan. Karena banyak sekali orang yang bilang ini bikin ringan, ini bikin ringan. Nah, ini potongan dari TikTok saya itu seperti ini. Prof, tanya karbon, Prof. Tanya karbon. Nah, kebetulan lagi ada karbon lapis ya. Ini, nah sekarang kita buktikan. Oke, ini Orion ya. Kita beratnya lihat berapa? 89,6 gram.
Sedangkan yang dilapis karbon nih, bawahnya plastik 136. Nah, ya jadi pertanyaan, kenapa karbon yang lapis itu jadi lebih berat? Atau biasa kalian temuin tukang karbon jadi lebih berat? Karena penggunaan karbon yang sedikit dan lebih banyak penggunaan resinnya. Berbeda dengan karbon yang divakum. Nah, ini karbon yang divakum, yang stiff, dia kasar. Apakah ini pakai resin? Pakai. Dan dia sangat tipis, ya, sangat tipis. Cuman syarat karbon seperti itu, dia harus lapis karbonnya banyak. Oke, terus yang ringan yang seperti apa? Yang ringan itu adalah karbon yang divakum. Yang tadi saya bilang itu minimal butuh 5 lapis supaya bisa stiff kayak gini, supaya bisa keras itu minimal paling nggak 5 lapis dengan resin yang sangat sedikit lebih banyak karbonnya. Itu yang biasa dipakai di frame sepeda, kemudian knalpot yang impor itu seperti itu. Nah, itulah kenapa dia jadi ringan. Jadi demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi jangan salah lagi bahwa karbon itu bukan karbon Kevlar, karbon biasa. Ini nggak bikin ringan, bikin berat iya, karena resinnya biasanya banyak biar tampilannya glossy. Nggak bisa pecah. Kalau jatuh ini resinnya tetap pecah, retak ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.